Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dengan nomor standbook 2231-22013. Di sini saya akan membahas dua konsep, Makkiyah dan Madaniyah dan Asbabun Nuzul. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki hurufiah nisbah sehingga kata Al-Makki menjadi Al-Makkiyah dan Al-Madani menjadi Al-Madaniyah. Dari kedua penjelasan tersebut bahwasannya ayat atau surah yang turun di Mekah maka disebut Al-Makkiyah, dan begitu juga sebaliknya, jika ayat atau surah yang turun di Madinah maka disebut Al-Madaniyah. Makkiyah merujuk pada peristiwa atau ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan di Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ciri-ciri Makkiyah biasanya fokus pada dasar ajaran Islam, akidah dan moralitas. Contoh surah Makkiyah yaitu surah Al-Fatihah dan Quran surah Al-Baqarah. Tujuannya untuk membangun dasar iman dan keimanan serta menetapkan prinsip-prinsip moral dan etika. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah yaitu peristiwa atau ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan di Madinah setelah hijrah Rasulullah SAW di sana. Ciri-cirinya biasanya lebih banyak membahas aturan hukum, tata sosial, dan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari surah Madaniyah yaitu Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Tujuannya untuk membimbing umat Islam dalam membentuk masyarakat yang adil, menegakkan keadilan, dan mengatur aspek-aspek praktis kehidupan berkomunitas. Yang kedua, Asbabun Nuzul. Asbab al-Nuzul, sebab atau konteks spesifik di balik turunnya suatu ayat Al-Quran. Mengetahui asbab al-nuzul menambah pemahaman yang lebih baik terhadap ayat tersebut, menjelaskan hukum atau petunjuk yang mungkin terkait dengan kejadian tertentu sehingga kita bisa mengaplikasikannya dengan benar. Contoh asbab al-nuzul yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang minuman keras, yang mana adalah ketika minuman ini masih dianggap halal sebelum adanya larangan total. Memungkinkan pemahaman ayat secara kontekstual, menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru. Dengan memahami asbab al-nuzul, kita sebagai umat Islam dapat menggali hikmah dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan keadaan saat ayat diturunkan. Sekian dari saya, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.